Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mendiskusikan dan membahas mengenai analisa laporan keuangan untuk kasus dari perusahaan yang namanya Computron. Bahan ini saya ambilkan dari dari slide presentasi dari buku Financial Managementnya Brigham dan Earhart, dan kelanjutan dari bahasan analisa laporan keuangan yang konsep dasarnya sudah saya sampaikan pada video sebelumnya yang sudah saya upload juga. Maka saya sarankan Anda untuk melihat itu dulu sehingga paham apa itu analisa laporan keuangan, meskipun nanti beberapa hal nanti akan diulang di sini, dijelaskan ulang di sini, dan yang video sebelumnya lebih berfokus pada konsep-konsep dasar dan rasio-rasio keuangan, bagaimana rumus-rumus rasio keuangannya. Sedangkan di sini nanti lebih komprehensif dengan studi kasusnya pada satu perusahaan tertentu, yaitu Computron, dan nanti kita akan melihat bagaimana rasio analisa rasio yang sudah kita bahas pada video sebelumnya nanti diterapkan untuk kasus Computron ini. Kemudian DuPont System, salah satu sistem untuk bagaimana melihat profitabilitas perusahaan dilihat dari berbagai faktor yang terlibat di situ. Kemudian effect of improving ratio, dampak bagaimana peningkatan rasio keuangan pada kondisi perusahaan dan kebijakan-kebijakan yang diambil, serta keterbatasan dari rasio analisis, sehingga nanti dijalankan juga tidak cukup untuk melihat rasio saja, tapi juga faktor-faktor kualitatif yang nanti tidak dilihat dari angka-angka. Ini adalah ringkasan dari income statement perusahaan Computron. Anda nggak perlu pusing apa itu perusahaan apa itu, tapi kalau penasaran silahkan Anda bisa googling itu di situ. Ini memperlihatkan income statement adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini terdiri, kalau dilihat situ, sebagai dari pendapatannya itu dari sales, kemudian COGS adalah cost of goods sold, harga pokok penjualan, kemudian ada expenses, pengeluaran lain-lain, depresiasi, sehingga nanti total operating cost adalah jumlah dari COGS, ada expenses, dan depreciation. EBIT adalah sales dikurangi dengan total operating cost, nanti keluar EBIT, earning before interest and tax. Kemudian interest expense itu adalah beban atau pengeluaran bunga, pengeluaran bunga karena dia punya utang tertentu. Kemudian EBT adalah earning before interest, yaitu EBIT dikurangi interest expense. Tax, pajak ini di Amerika 40% untuk perusahaan, sehingga keluarlah yang terakhir adalah net income atau laba bersih. Kalau dilihat di situ untuk tahun 2004 untuk perusahaan ini contoh perusahaannya lama begitu. Kemudian di sebelah kanannya itu adalah 2005 ini adalah masih perkiraan gitu ya, estimation atau expected gitu. Diharapkan, sehingga ada perubahan. Nah, kalau dilihat di situ angka-angkanya itu salesnya ini mungkin bahan dibuat tahun 2004 atau 2005, sehingga 2005 itu belum ada laporan keuangannya, masih perkiraan. Nah, salesnya 5.834.400, kemudian dikurangi total operating cost, itu adalah hasil dari COGS, ada expense dan depreciation, itu jumlah itu ketemulah 5.816.960 ini dalam dolar gitu ya. Sehingga 5.834 dikurangi 5.816 adalah 17.440. Dibandingkan dengan diharapkan pada tahun 2005 waktu itu ya, berarti ada peningkatan penjualan, itu salesnya menjadi 7.035.600, cost of goods sold-nya 5.800.000, kemudian ada expensesnya 612, depreciation-nya 120, 5.800 dikurangi 612, 960 dikurangi lagi dengan 120, itu nanti hasilnya 502.640. Tetapi di sini dijumlahkan dulu
ya 6.532.960 itu adalah jumlah dari cost of goods sold 5.800.000 tambah other expenses 612.960 tambah depresiasi 120.000 itu totalnya 6.532.960. Maka 7 juta dikurangi 7.035.600 dikurangi 6.532.960 jumlahnya adalah 502.640. Kalau diperhatikan di sini terjadi peningkatan, salesnya terjadi peningkatan, diharapkan meningkat gitu ya, diharap peningkatan. Kemudian EBIT-nya meningkat pesat karena dari 17.440 menjadi 502.640. Interest expenses-nya turun. Kalau interest expenses-nya turun berarti beban keuangannya turun. Ini biasanya karena pengurangan beban keuangan. Beban keuangan biasanya bayar bunga atas utangnya. Kemudian earning before tax-nya itu sehingga sebelumnya karena negatif menjadi positif ya. Itu karena negatif karena dia masih untung operasionalnya, tapi karena beban keuangannya besar maka earning before tax-nya juga jadi negatif. Dan interest expense-nya turun sehingga EBIT-nya naik drastis sehingga tahun 2005 itu menjadi 422.640. Tax-nya ini minus 63.424 gitu ya, sehingga ini nggak perlu bayar pajak, malah dapat mungkin keringanan pajak yang nanti diperhitungkan pada periode selanjutnya. Kemudian di 2005 itu 169.056, net income-nya 253.584 positif. Ini income statement, nanti Anda bisa cari di laporan keuangan Indonesia, perusahaan-perusahaan publik Indonesia dan kemudian dilihat juga, biasanya juga secara umum ditampilkan 2 tahun gitu ya, tahun ini dan tahun sebelumnya, sehingga bisa didapat perbandingan untuk perusahaan tersebut. Nah, ini balance sheet-nya, tapi pada kolom asetnya. Nah, ini ringkasannya saja, itu cash, kemudian ST investment adalah short term investment, itu investasi jangka pendek, kemudian AR adalah account receivable atau piutang, dan inventory adalah persediaan. Kalau dilihat di perusahaan ini di 2004 itu cashnya 7.282, di tahun 2005 naik dua kalinya, kemudian short term investmentnya itu 20.000, kemudian naik meningkat pesat menjadi 71.632, kemudian account receivable-nya itu turun, piutang perusahaannya turun dari 632 menjadi 878. Ini biasanya dilakukan untuk efisiensi modal kerja. Kemudian inventory-nya mengalami kenaikan dari 1.287.360 menjadi 1.716.480. Total current asset CA adalah current asset. Current assetnya adalah penjumlahan dari cash, short term investment, account receivable, dan inventory. Itu 1.946, dan di 2005 meningkat pesat 2.680.112. Itu total current asset. Net fixed asset adalah fixed asset atau aset tetap tapi yang telah dikurangi dengan depresiasi, maka total current asset ditambah net fixed asset itu adalah total asetnya. Total aset ini simplifikasi dari laporan keuangan laporan posisi keuangan balance sheet yang cukup panjang. Ini dibuat disimpel dan diringkas sedemikian rupa. Nah, balance sheet atau itu terdiri atas liabilitas dan ekuitas. Liabilitas adalah kewajiban atau utang, dan ekuitas itu adalah modal sendiri. Untuk 2004 total CL itu total current liabilities atau total kewajiban atau liabilitas lancarnya, itu adalah penjumlahan dari account payable, yaitu utang dagang begitu ya, notes payables dan accrual-nya itu dijumlahkan, total kewajibannya adalah 1.328.960, dan di 2005 kewajiban lancarnya mengalami penurunan menjadi 1.039.800. Long term debt, utangnya ini tadi bisa dilihat beban interestnya turun
Ini karena long term debt-nya juga turun gitu. Utang jangka panjangnya juga turun dari 1 juta patuh menjadi 500.000. Kemudian common stock, ya, saham biasa, saham biasa itu awalnya di 2004 460.000, kemudian di 2005 ini meningkat pesat menjadi 1.689.336. Kalau seperti ini berarti dia menerbitkan saham baru dan menjual saham pada investor. Kemudian return earning adalah laba ditahan itu 97.632, kemudian meningkat pesat karena tadi labanya meningkat pesat menjadi 296.216. Total equity-nya 557 meningkat pesat menjadi 1.977 karena tadi common stock-nya meningkatnya begitu pesat gitu ya. Total equity adalah penjumlahan antara common stock dan return earning atau laba ditahan dengan saham biasa. Sehingga total liabilitas itu sama dengan total aset. Karena di liabilitas dan ekuitas ini menjelaskan sumber pendanaan. Kalau aset menjelaskan jenis-jenis dari aset-aset, akun-akun asetnya apa saja. Ini informasi data yang lain. Stock price itu adalah harga saham, itu 2004 $6, 2005 menjadi 12,17 dolar. Jumlah sahamnya 100.000, di 2005 meningkat menjadi 250.000. Karena itu kalau dari sini kelihatan dia menerbitkan saham baru 150.000 lembar. EPS, earning per share, yaitu laba per lembar saham. Laba per lembar saham ini negatif minus 0,95, yaitu tadi laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Kemudian untuk tahun 2005 earning per share-nya adalah laba bersih dibagi dengan jumlah lembar sahamnya menjadi 250.000, itu menjadi $1. DPS adalah dividen per share, yaitu dividen adalah laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Dividen per share berarti dividen atau laba yang dibagikan kepada pemegang saham per lembar saham itu $0,11. Nah, ini tipikal untuk di luar negeri, saya nggak tahu di Indonesia kelihatannya tidak lazim kalau perusahaan itu rugi pada tahun itu tapi dia tetap memberikan dividen gitu. Ini untuk di Amerika ya, tapi tidak lazim ini untuk di Indonesia, karena kalau di Indonesia dividennya labanya negatif biasanya nggak bagi dividen. Tapi kalau di luar negeri, di Amerika ini dia tetap bagi dividen begitu. Kemudian dividennya meningkat, dividen per share-nya meningkat 2 kali lipat di tahun 2005. Book value per share ini adalah data perbandingan antara ini dari book value per share ini adalah total equity dibagi dengan jumlah lembar saham. Di sini 5,58 meningkat menjadi 7,91. Kemudian lease payment ini pembayaran sewa tetap antara 2004 dengan 2005, dan tingkat pajaknya, tax rate-nya atau tarif pajaknya tetap di 40% atau 0,4. Kenapa menggunakan rasio-rasio keuangan? Nah, ini menyediakan standardized numbers atau angka-angka yang distandarisasi, sehingga nanti ketika membandingkan perusahaan satu dengan yang lain ini bisa dibandingkan. Karena kalau nanti membandingkan antara penjualannya perusahaan A dengan perusahaan B, aset perusahaan A cuma sedikit, aset perusahaan B sangat banyak gitu, kemudian tidak langsung diperbandingkan aja penjualannya berapa, ya nggak bisa. Kenapa? Karena ukuran perusahaannya berbeda. Sama saja Anda membandingkan antara, nggak bisa dong anak kecil, kecepatan lari anak kecil dengan kecepatan lari orang dewasa kok diperbandingkan, ya nggak pas. Kenapa? Kecepatan larinya kalau anak kecil mungkin 10 km per jam gitu, kalau orang dewasa 20 km per jam, ya diperbandingkan nggak pas. Kenapa? Karena usianya berbeda, ukuran tubuhnya berbeda, sehingga nggak pas kalau diperbandingkan kecepatannya. Nanti perbandingannya gimana? Ya ukuran tubuh sama kecepatan lari itu yang nanti harusnya bisa difasilitasi dengan perbandingan rasio. Maka berapa kecepatannya dibandingkan dengan ukuran tubuhnya umpamanya, itu juga bisa dibandingkan seperti itu, meskipun tidak selalu, ini hanya sekedar logikanya saja begitu. Kemudian use to highlight weakness and strengths, sudah saya sampaikan pada video sebelumnya. Ini juga menghasilkan kita bisa tahu nanti apa kelemahan dan kekuatan perusahaan dari analisa rasio tersebut.
Ada 5 kategori rasio. Kita sudah bahas ini yang 4 ya. Sehingga saya cepat aja. Likuiditas, aset manajemen atau saya sebutkan sebagai aktivitas. Kemudian ini untuk likuiditas, untuk menjawab can we make required payment as they fall due, apakah kita dapat membuat pembayaran ya, membayar utang ketika utang itu jatuh tempo. Jadi kalau aset management, do we have the right amount of asset for the level of sales, apakah perusahaan ini yang dianalisis itu punya aset yang jumlah aset yang tepat untuk tingkat penjualan tertentu. Kemudian debt management atau solvabilitas, ini untuk melihat campuran antara utang dan equity. Dan kemudian profitabilitas, ini melihat keuntungannya. Dan market value, ini untuk melihat kondisi pasar. Ini kita di sesi sebelumnya kita tidak membahas market value, yaitu tadi yang price to book value, price earning ratio, dan rasio-rasio lain yang menghitung, memasukkan faktor harga pasar sahamnya. Nah, ini contoh untuk calculate the firm forecasted current and quick ratio untuk tahun 2005. Untuk tahun 2005 ya, CR adalah current ratio atau rasio lancar adalah current asset dibagi current liabilities, CA dibagi CL. CA adalah current asset, CL adalah current liabilities. Aset lancar dibagi kewajiban lancar. Untuk tahun 2005 tadi aset lancarnya adalah 2.680 dibagi 1.040, maka ini sama dengan 2,58 kali. Artinya aset perusahaan komputeran ini sebesar 2,58 kali lipat dari kewajiban lancarnya. Ini kan untuk melihat kewajiban lancarnya. Nah, aset kemampuan untuk membayar kewajiban lancar itu dilihat dari kepemilikan aset lancarnya. Jadi aset lancarnya 2,58. Kemudian quick ratio yaitu current asset tapi dikurangi inventory-nya dulu, persediaannya dulu, maka 2680 dikurangi inventory pada tahun 2005 yaitu 1716 dibagi dengan current liabilitasnya adalah 1040, maka ini ketemu angka 0,93. Nah, ini perbandingan dengan tahun untuk menilai bagaimana perkembangan aset lancarnya ini atau likuiditasnya ini bisa dilihat dari current ratio dan quick ratio. Di tahun 2005 tadi sebagaimana yang diperhitungkan itu 2,58 kali lipat, sedangkan quick ratio-nya 0,93. Di 2004 itu current ratio-nya 1,46 kali dan quick ratio-nya 0,5 kali, dan di 2003 current ratio-nya 2,3 kali dan quick ratio-nya 0,8 kali. Kalau dilihat maka dari tahun ke tahun itu current ratio-nya fluktuatif, 2003 ke 2004 turun, tapi 2004 ke 2005 naik. Semakin tinggi current ratio dan quick ratio itu menunjukkan kemampuan bayar yang semakin besar. Artinya ini memperlihatkan apa ini? Expected to improve, diharapkan itu naik gitu ya. Kenapa diharapkan? Karena 2005 dalam contoh ini itu belum terjadi, itu baru expected, baru kan. Maka diharapkan naik itu dari 1,46 menjadi 2,58. Cuman masalahnya adalah bagus atau enggak? Ini bagus kalau dilihat dari perbandingan perkembangan trennya atau perkembangannya dari tahun ke tahun, 1,46 menjadi 2,58 bagus. Tetapi yang dilihat kalau membandingkan begini adalah bandingkan dengan perusahaan yang sejenis secara umum ya, itu dikenal dengan industri, IND, di situ disingkat dengan IND, yang current ratio-nya adalah 2,7 kali lipat. 2,7 kali berarti ini masih di bawah 2,58 itu, current ratio-nya masih di bawah industri. Bagus atau enggak? Ya berarti kurang bagus. Tapi kalau dilihat dari perkembangannya bagus, tapi kalau diperbandingkan dengan rata-ratanya masih kurang bagus. Logikanya mungkin begini, Anda membandingkan umpamanya prestasi mahasiswa diukur dengan kinerja, diukur dengan IPK, indeks prestasi kumulatif. Periode ini dengan umpamanya semester lalu 2,7, semester ini 3, baik atau tidak? Oh baik,
3. Kenapa? Karena meningkat dari 2,7 menjadi 3. Tapi ternyata rata-rata kelasnya berapa? Ternyata rata-rata kelasnya 3,2 umpamanya. Nah, maka ini ya meningkatnya baik, tetapi masih di bawah rata-rata kelas, sehingga masih kurang menguntungkan begitu ya. Begitu juga dengan weak ratio, sehingga bisa dikatakan penilaiannya liquidity position atau posisi likuiditasnya lemah. Kenapa lemah? Karena masih di bawah industri rata-rata. Ini current ratio, quick ratio, cash ratio itu semakin tinggi, semakin baik, yaitu kemampuan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya semakin baik. Kemudian kita masuk ke inventory turnover. Ini rasio aktivitas ya, dipilih salah satunya, ini dipilih yang paling sering banyak digunakan. Inventory turnover itu adalah sales dibagi inventory, yaitu penjualan dibagi inventorinya. Penjualan dibagi inventorinya untuk tahun 2005 yaitu penjualannya 7,036 dibagi 1716, maka 4,1 kali. Kalau dilihat di situ itu inventory turnover-nya mengalami penurunan dari 2003. Inventory turnover-nya mengalami penurunan. 2003 itu 4,8, 2004 4,5 dan 2005 4,1. Dan ini masih di bawah industri. Industri adalah 6,1. Kira-kira bagaimana ini? Menurun, perputaran aktivitasnya menurun dan masih di bawah industri, sehingga jelek gitu ya. Nah, ini komentar jelasnya. Inventory turnover is below industry average. Inventory turnover di bawah rata-rata industri. Tadi rata-rata industrinya 6,1, jadi cuma 4,6 sekian, jadi ini masih 4, sekian. Firm might have old inventory. Bisa perusahaan ini punya inventory atau persediaan yang lawas gitu ya, yang lawas atau yang lama. Or its control might be poor, atau pengawasan atau pengendalian persediaannya itu jelek. No improvement is currently forecasted. Tidak ada peningkatan yang dari forecast atau perkiraan ini. DSO adalah Day Sales Outstanding, yaitu rata-rata jumlah hari after making a sales, setelah melakukan penjualan sebelum menerima uangnya. Jadi uangnya masih dipegang sama konsumen gitu, belum dibayar gitu. Day sales outstanding. Bagaimana menghitungnya adalah receivables atau piutang dagang yang dimasukkan dibagi dengan average sales per day. Average sales per day adalah total penjualan selama setahun dibagi dengan jumlah hari 365 hari. Di contoh yang di pembahasan sebelumnya pakai jumlah harinya 360, di sini 365. Mana yang lebih baik? Silahkan, ini preferensi saja. Tapi mungkin lebih baik ya, lebih tepat 360 gitu ya, lebih 365 lebih pas ini. Receivable dibagi sales bagi 365 adalah penjualan harian gitu. Maka receivables-nya adalah 878 dibagi penjualan selama setahun 7,36 ini dibikin dalam ribuan, dibagi 365 yaitu 45,5 hari. Artinya piutang rata-ratanya ini adalah 45 hari uangnya itu dipegang oleh konsumen. Bagaimana ini? Kalau dilihat di situ, di 2005 itu 45,5, di 2004 39,5 dan 37,4 di tahun 2003. Maka kalau lihat perkembangannya 37 menjadi 39 menjadi 45. Semakin lama semakin bagus atau semakin jelek? Semakin jelek. Karena berarti perusahaan perlu menyediakan modal kerja yang lebih banyak gitu. Rata-rata industrinya hanya 32 hari, sedangkan untuk perusahaan ini komputer itu 45 hari, maka di atas rata-rata industrinya jauh. Firm collects too slowly. Perusahaan ini mengumpulkan piutangnya terlalu lambat, dan situasinya kalau dilihat dari 2007, 2003, 2004, 2005 tidak semakin baik tapi justru semakin buruk. Maka di sini poor credit policy, kebijakan kreditnya, kebijakan piutangnya, dia ngasih piutangnya itu kebijakannya jelek sekali, sehingga
akhirnya dampaknya membutuhkan modal kerja yang banyak gitu, karena days outstandingnya semakin panjang berarti kebutuhan modal kerjanya semakin panjang. Nanti kita akan bahas ini juga pada saat pembahasan manajemen modal kerja. Kemudian ini rasio fixed asset dan total asset turnover ratio ini masih masuk rasio aktivitas ya. Fixed asset turnover adalah sales dibagi net fixed asset, sales penjualannya berapa dibagi dengan aset tetap net fixed assetnya. Yang penting ini satuannya sama, tadi kan dalam jutaan ya, itu tadi dalam jutaan, aslinya 7 juta 36.000 sekian, kemudian itu 837 nya itu 8 net fixed assetnya adalah 837.000 sekian. Tetapi ini kalau satuannya yang penting sama gitu ya, ini kalau dalam ribuan ya ini dalam ribuan gitu. Kalau dalam normal ya 7.036.000 ya dibaginya dengan 837.000. Tapi kalau sudah disederhanakan seperti ini, selama itu dalam satuan yang sama, it's okay, nggak ada masalah. Ini naknya rasio. Rasio itu Anda yang penting satuannya sama. Yang juga perlu diperhatikan juga, selain ini juga perlu diperhatikan juga adalah satuannya harus sama, karena satuan yang berbeda nanti menghasilkan angka yang jauh berbeda. Maka Anda harus perhatikan nanti di laporan keuangan itu apakah dalam ribuan, apakah dalam jutaan, apakah dalam angka yang senyatanya, sehingga nanti kalau membandingkan harus dalam satuan yang sama. Kalau dalam ribuan ya sama-sama dalam ribuan, kalau angka real ya angka real, kalau dalam jutaan ya sama-sama dalam jutaan. Ini fixed asset turnover-nya 8,41, sedangkan total asset turnover-nya yaitu sales dibagi total aset ini 7.036, yaitu dari 7.036 dibagi 3.517, ini di dalam ribuan, maka menjadi 2 kali. Bagaimana ini penilaiannya? Maka dibandingkan dengan 2 cara, yaitu dibandingkan dengan industri, rata-rata perusahaan sejenis. Kalau nggak ada industri, mungkin dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis, yang bisa dijadikan benchmark ya. Bisa dijadikan benchmark atau perbandingan, biasanya dipilih perusahaan yang terbaik di sektor itu gitu ya. Fixed asset turnover dan total asset turnover untuk perusahaan ini dari 2003, 2004 ke 2005 ini cukup fluktuatif. 2003 ke 2004 menurun, tetapi kemudian 2004 ke 2005 diharapkan meningkat. Fixed asset turnover is expected to exceed industry average. Ya, fixed asset turnover, rasio perputaran total aset itu diharapkan bisa melampaui rata-rata industrinya. Yang ini berarti bagus. Walaupun 2003 ke 2004 menurun, tapi 2004 ke 2005 naik. Kemudian artinya perusahaan bisa memutarkan asetnya, yaitu total aset dibandingkan dengan fixed asset dibandingkan dengan sales dibandingkan dengan total asetnya, itu lebih cepat gitu perputarannya, aktivitasnya lebih cepat. Total asset turnover can not up to industry average ya, belum, meski dia mengalami penurunan dan kemudian stabil gitu di angka 2 kali lipat, dan ini masih di bawah rata-rata industri disebabkan oleh excessive current asset, yaitu account receivable dan inventory-nya yang masih terlalu banyak. Nah, ini contoh bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk dari rasio-rasio keuangan ini. Kemudian kalau ini rasionya sudah mulai masuk pada rasio-rasio solvabilitas atau rasio-rasio utang, maka ini menghitung utang, TIA, time interest earns, dan EBITDA, earning before interest, tax, and depreciation, dan depreciation. Kemudian debt ratio itu adalah perbandingan antara total liabilities dengan total aset. Total liabilitiesnya tadi adalah 1.040 ditambah dengan 500.000, ini di dalam ribuan, 1.040 tambah 500 dibagi total asetnya 3.517 atau di dalam ribuan 3.517, maka 43,8%. Time interest earn yaitu EBIT, pendapatan sebelum bunga dan pajaknya itu 502,6, interest expense-nya 80, ini dalam ribuan, yaitu maka 6,3 kali. EBITDA coverage, EBITDA itu adalah earning before interest and tax ditambah dengan depreciation, dan A-nya adalah amortization, dan lease payment dibagi dengan pengeluaran tetapnya, yaitu interest expense, lease payment, pembayaran leasing, pembayaran sewa, dan loan payment, pembayaran pokok utang, pembayaran
pembayaran pokok utang. Ini ketemulah angka 5,5 kali. Tiga rasio tadi ya, ini yang di sini adalah EBITDA coverage, isi, kemudian tadi yang di sesi sebelumnya di dua rasio itu juga memperlihatkan pada utang tetapi pada aspek yang berbeda, yaitu kalau EBITDA coverage pada kemampuan untuk membayar jangka panjangnya, kemudian untuk rasio total utangnya itu untuk total kesalahan utang, time interest earn itu untuk pembayaran bunganya saja fokusnya. Bagaimana debt manajemen utang perusahaan ini dibandingkan dengan industrinya? Nah, DA itu adalah debt to asset ratio, ya. DA itu debt to asset ratio, total liabilitas jangka panjang dibagi asetnya, time interest earn tadi EBIT dibagi interest expense, dan EC-nya tadi rumusnya tadi pembayaran tetap yang dilakukan pembahasan dibandingkan dengan EBITDA-nya. Kalau dilihat di sini tahun 2003 ke 2004 mengalami kenaikan yang tinggi, dan kemudian 2004 ke 2005 mengalami penurunan. Ini kalau utangnya turun berarti bagus atau jelek? Bagus, karena resiko kebangkrutannya itu kecil. Nanti kita akan bahas pada struktur modal ya. Nanti membicarakan antara perbandingan utang dan equity. Utang itu baik gimana, jelek gimana. Ini contohnya adalah di bawah, untuk perusahaan ini di bawah industri rata-ratanya itu 50. Sebelumnya tahun 2004 lebih tinggi dari industri, dan tahun 2005 bisa ditekan menjadi 43,8. Kemudian time interest earn-nya ini adalah kemampuan untuk membayar utangnya mengalami peningkatan, kemudian isinya juga mengalami peningkatan terus. Rekapitalisasi tadi kalau Anda lihat kan dia ekuitasnya meningkat pesat karena penambahan modal dengan menerbitkan saham baru, sehingga equity-nya mengalami peningkatan yang cukup besar. Ini meningkatkan situasi yang lebih baik. But lease payment drag down isi, tetapi pembayaran lease payment ini menurunkan isinya. Kemudian kita masuk pada rasio profitabilitas, yaitu profit margin. Ini adalah profit margin itu fokusnya pada laba dibandingkan dengan sales ya. Net income dibandingkan dengan sales, yaitu di sini 253,6, ini dalam ribuan dibagi dengan 7.036 maka 3,6%. Nah, kalau dilihat 2003 2,6 turun bahkan negatif menjadi, ini kenapa negatif? Karena labanya kan negatif tadi, net income-nya negatif, dan kemudian mengalami peningkatan menjadi 3,6%. Rata-rata industrinya 3,6% tetap. Sangat jelek di 2004, tapi diharapkan karena dari 2005-nya ada E-nya, berarti expected-nya masih perkiraan karena ini mungkin bahannya dibikin di 2004 atau 2005-nya ketika belum berakhir ya. To meet industry average, but in 2005 looking good, tampak bagus karena dia mengalami peningkatan. Kemudian BEP, yaitu di BEP di sini adalah basic earning power, bukan break even point, sesuatu yang berbeda. Ini konsep yang sangat berbeda tapi singkatannya sama. Basic earning power adalah EBIT dibagi dengan total aset, 502,6 dibagi dengan 3.517. Ini dalam ribuan, angka aslinya kan 502.600 sekian dibagi 3.517 sekian, tapi ini dibulatkan menjadi 500 dalam ribuan menjadi 502,6 dibagi 3.517, yaitu 14,3%. Nah, BEP-nya dari data yang tadi 14,3% itu dari data tahun-tahun sebelumnya, yaitu 2003 dan 2004. Itu dari 2003-2004 mengalami penurunan drastis dan mengalami kenaikan yang cukup drastis di 2005 expected. Basic earning power atau kemampuan untuk menghasilkan laba atau pendapatan atau keuntungan ini dari EBIT dibagi dengan total asetnya, ini terlihat mengalami peningkatan tetapi masih di bawah industri ya.
masih di bawah industrinya 17,8, sehingga masih perlu ruang untuk ditingkatkan lagi gitu. Kenapa? Karena masih di bawah industri. Karena kemampuan untuk menghasilkan pendapatan atau kemampuan untuk menghasilkan keuntungan ini penting. Keuntungan operasi sebelum bunga dan pajak. Ini ukuran yang paling banyak digunakan untuk profitabilitas dan di semua perusahaan ini bisa digunakan, yaitu ROA dan ROE, return on asset dan return on equity. Return on asset itu adalah laba bersih, net income dibagi dengan total asetnya. Dalam kasus ini adalah 253 dibagi 3.517, yaitu 7,2%. Kemudian untuk ROE, return on equity-nya, net income dibagi dengan common equity, ekuitas jumlah total equity-nya, yaitu 253,6 dibagi 1.977 adalah 12,8%. Kalau ini dibandingkan 2003 masih 6%, 2004 ini langsung dimasukkan rasionya ya, tidak ada datanya. 2004 Anda bisa ngecek itu dari perhitungan yang sama di 2005. Anda bisa lakukan untuk tadi yang laporan keuangan yang di 2004 itu minus 3,3% karena tadi net income-nya negatif, dan kemudian meningkat menjadi 7,2%, sangat bagus. Tetapi sayangnya ini masih di bawah rata-rata industrinya sebesar 9%. Jadi masih di bawah rata industri, tapi baguslah, sudah mulai meningkat. ROE-nya itu dari 13,3 di 2003 menurun drastis sampai negatif karena mengalami kerugian menjadi 17,1, tapi kemudian mengalami peningkatan menjadi 12,8, tetapi sayangnya masih di bawah rata-rata industrinya, yaitu 18%. Nah, kita masuk pada bagaimana ini effect of debt ya, efek dampak penggunaan utang pada ROA dan ROE. ROA itu ditekan, return on asset itu is lowered by debt interest expense, it lowers net income which also lowers ROA. ROA itu diturunkan dengan atau menurun karena peningkatan pengeluaran debt interest gitu ya, bunga yang timbul karena utang. Itu lowers, itu menekan net income, menekan laba kotornya, sehingga akhirnya juga menekan ROA-nya. Sehingga kalau kebanyakan utang itu ya dia akan bisa menurunkan ROA. Namun the use of debt lowers equity, tapi penggunaan utang itu menekan ekuitasnya. Menekan ekuitas itu artinya dia menurunkan equity-nya, itu persentasenya menurunkan equity. Nanti kita akan lebih bahas ini lebih jelas pada struktur modal. Dan if equity is lowered more than the net income, ROE would increase. Tapi kalau ekuitasnya ini dan jika ekuitasnya ini ditekan sampai lebih daripada net income-nya, maka ROE ini justru akan meningkat. Artinya gini, utang itu akan meningkatkan ROA. Utang itu akan meningkatkan ROE kalau dia pengelolaannya bagus. Tapi secara umum akan menurunkan return on asset-nya. Ini bagaimana permainan ini nanti kita akan lihat pada kebijakan utang pada struktur modal perusahaan. Kemudian ini rasio-rasio pada ini rasio-rasio pasar ya, kita tidak membicarakan ini secara khusus karena nanti akan kita diskusikan pada saat pada saat pembahasan saham. Tapi kita akan bahas secara ringkas saja. Contoh tahun 2005 sahamnya harganya 12,17, earning per share-nya adalah laba bersih net income dibagi dengan shares out, yaitu jumlah lembar saham yang beredar ini dalam ribuan, 253,6 dibagi 250 ini dalam ribuan, maka 1,01. PE ratio-nya adalah price per share, laba per lembar saham, harga per lembar saham, yaitu 12,17 dibagi EPS-nya, earning per share, yaitu laba bersih yang sudah dibagi dengan jumlah total saham, yaitu tadi 1,01, maka 12 kali. Artinya PE ratio atau kadang-kadang juga disebut PER, price earning ratio, ini adalah 12 kali, yaitu harga sahamnya 12 kali lipat dari laba per lembar saham tahunan. Ini perbandingan
industrinya banking, software, drug, elektrik, semiconductor, steel, tobacco adalah tembakau, water utilities itu tickernya untuk industri tertentu ya, PE-nya standarnya ada yang 17,6, 33, 31,7, 13,7, 57,5, 28,1, 12,3, water utilities 21,8 dan Standard & Poor's 500 itu 30,4. Maka kalau diperbandingkan tadi PE rasionya atau PER-nya, price earning rasionya masih rendah dibandingkan perbandingan dengan rata-rata industri. Nah, ini CF per share ya, cash flow per share adalah net income ditambah dengan depresiasi, karena net income itu accrual ditambah depresiasinya, ini pengeluaran accrual yang dikeskan gitu ya. Jadi 253,6 dibagi 120 dibagi jumlah lembar sahamnya 2.550.000, karena ini dalam ribuan cukup 250 saja, yaitu 1,49. Kemudian price per cash flow-nya yaitu price per share tadi 12,17, cash flow per share-nya tadi 1,49, maka 8,2. Kemudian book value per share itu adalah BVPS adalah book value per share, nilai buku per lembar saham yaitu common equity, total ekuitasnya dibagi dengan shares out yaitu jumlah lembar sahamnya, itu 1977 dibagi 250 yaitu 7,91. Maka market to book value-nya yaitu market price per share dibagi book value per share tadi adalah 12,17, sedangkan book value atau nilai buku per lembar sahamnya 7,91 atau 1,54 kali. Nah, kita nanti akan bahas nih Bu, market to book value-nya di saham, tetapi ini sebagai pemanasan dulu ya. Semakin tinggi PER dan market to book itu berarti memperlihatkan kondisi perusahaan, kondisi saham perusahaan yang nanti diperbandingkan dengan nilai intrinsiknya yaitu book value-nya ataupun dengan kemampuan mendapatkan laba per lembar saham. Ini ukuran-ukuran market to book dan price earning ratio PER ini nanti digunakan untuk analisa harga saham perusahaan. Ini diperlihatkan itu 9,7 menjadi negatif. Kenapa? Karena tahun 2004 earningnya negatif dan 2005 mengalami peningkatan menjadi positif lagi 12, tapi ini masih di bawah industri, artinya harga sahamnya masih di bawah rata-rata industrinya. Kemudian PE ini gampangannya adalah PE atau price earning ratio ini gampangannya adalah how much investor will pay for $1 of earning, berapa banyak investor itu akan membayar untuk $1 dari earningnya, tiap dolar yang dihasilkan. Yaitu high is good, semakin tinggi semakin bagus buat perusahaan, artinya investor itu menghargai nilai perusahaan itu semakin tinggi, terlihat dari price-nya, harga sahamnya itu semakin tinggi dibandingkan dengan earning per share-nya. Begitu pula dengan market to book value. Itu market to book value itu harga saham secara pasar market dibandingkan dengan nilai bukunya. Ini juga semakin tinggi, menunjukkan bahwa penghargaannya investor itu semakin baik. PE and MB are high, ROE is high. Secara umum nilai PER, price earning ratio atau PE ratio atau MB ratio, market to book value, itu akan semakin tinggi ketika return on equity-nya itu juga semakin tinggi, semakin tinggi, dan risikonya semakin rendah. ROE itu adalah profitnya semakin tinggi itu semakin bagus, dan risikonya semakin rendah itu juga semakin baik. Common size of balance sheet. Common size itu apa? Common size itu adalah membagi aset, membagi tiap akun dengan total asetnya. Itu untuk di neraca ya, untuk di neraca nanti kan 100%-nya itu, jumlah 100%-nya itu adalah pada total asetnya. Jadi kalau diasumsikan total asetnya berapa, nanti semua cash, short term inventories, account receivable, inventory, total current asset dan net fixed asset itu dibagi dengan total aset, sehingga berapa persen proporsinya nanti kalau dijumlahkan ya akan 100% gitu. Sama dengan jumlah dari masing-masing komponen
Itu ini. Tapi untuk apa ini? Ini untuk perbandingan. Untuk perbandingan yang besar itu yang mana gitu. Yang besar itu yang mana? Dari yang besar mana ini yang nanti biasanya mendapatkan perhatian khusus, apa kebijakan-kebijakan penting yang itu. Sedangkan yang kecil-kecil proporsinya itu yang kecil-kecil, yang mungkin ya nilainya kecil, nggak terlalu substansial. Dan ini kalau dilihat common size ini menunjukkan bukan dari perbandingan jumlah dari tahun ke tahun, tapi proporsinya dari tahun ke tahun mengalami gimana itu. Contoh itu 2005 dibandingkan 2004 dan 2003. Ya, itu kalau dilihat itu case-nya mengalami penurunan gitu. Kemudian dan naik lagi ya dari 0,3 menjadi turun di 2003 ke 2004, tapi 2004 ke 2005 nya naik gitu. Tapi masih di rata-rata industrinya 0,3. Ini bandingannya dengan rata-rata industri. Ini contoh perbandingan dengan rata-rata industri dan perbandingan dengan internal, yaitu dari perkembangan analisa trennya, yaitu 2003, 2004, 2005, dan kemudian perbandingan secara umum dengan industrinya. Ini kalau begitu pula dengan ini yang bagian kolom liabilitas dan ekuitas, ini juga nanti dibagi dengan total aset, atau total aset itu kan akan sama dengan total liabilitas dan ekuitas. Ini untuk digunakannya sekali lagi untuk memperlihatkan proporsi masing-masing akun secara dibandingkan dengan total asetnya secara keseluruhan, dan nanti dibandingkan dengan industrinya lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, kalau industrinya itu dianggap rata-rata yang baik, ya itu nanti bisa dijadikan benchmark perbandingan. Nah, ini secara umum komputer tadi ya punya proporsi yang tinggi pada inventory dan current aset atau aset lancar dibandingkan dengan industri, dan komputer saat ini pada saat masa itu lebih has more equity, which mean less debt, dan industri ya mempunyai ekuitas yang lebih banyak dan debt-nya atau utangnya itu cenderung turun. Has more short-term debt than industry but less. Komputer has more short-term debt than industry but less long-term debt than industry. Komputer ini memiliki utang jangka pendek itu yang lebih tinggi daripada industri secara keseluruhan, tetapi utang jangka panjangnya cenderung kurang ya, dibandingkan dengan industrinya. Nah, ini untuk income statement. Kalau income statement itu kalau tadi kan di laporan posisi keuangan nilai terbesarnya adalah aset, nilai terbesarnya adalah aset, sehingga semua kolom, semua akun dibagi dengan total aset. Sedangkan kalau di income statement nilai terbesar itu ada pada sales atau pendapatan. Pada pendapatan, maka semua kolom itu dibagi, semua akun itu akan dibagi dengan total salesnya di situ yang paling besar. Maka salesnya dianggap 100%, sedangkan komponen-komponen pembentuk salesnya itu dari cost of goods sold, other expenses, depreciation, itu berapa persen dari total sales, total penjualannya. Nanti ini dibandingkan dengan industrinya ya, dibandingkan dengan industrinya bagaimana, sehingga analisis dari common size income statement-nya itu komputer ini perusahaannya has lower, punya harga pokok penjualan yang lebih rendah, yaitu nilai 86,7% daripada industrinya yang rata-rata 84,5%, but higher other expenses, tapi biaya pengeluarannya lebih tinggi. Result is that komputer has similar EBIT dengan industri. Jadi hasilnya adalah EBIT-nya sama dengan rata-rata industrinya. Ini perbandingan dari tahun ke tahun gitu ya, perbandingan dari tahun ke tahun untuk 2003, 2004 dengan 2005. Ini analisa indeks, yaitu diasumsikan 2003-nya itu 0, atau artinya nilai dasarnya, kemudian meningkat berapa persen. 2004 meningkat 70% pokoknya untuk sales, kemudian 2005-nya meningkat 105% atau dua kali lipat lebih sedikit gitu dibandingkan dengan 2003-nya. Nah, ini untuk melihat berapa persen perubahan dari tahun ke tahun, ini juga analisa penting untuk dianalisa laporan keuangan. Nah, ini
ini analisanya untuk perubahan dari income statement, perkembangannya dari laporan laba rugi. Kita lihat pada 2005 pertumbuhannya naik 105% dari 2003 dan net income-nya naik pesat 180% dari 2003. Maka komputeran ini bisa dianggap menjadi lebih baik labanya, profitable-nya. Kemudian perubahan change balance sheet ini untuk perubahan laporan posisi keuangan atau neracanya dari tahun 2003 ke 2004 ke 2005, di mana dibandingkan 2003, 2004-nya kas mengalami penurunan tapi mengalami peningkatan pesat di 2005. Kemudian short term investment-nya juga begitu, dan yang account receivable-nya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun gitu. Ini untuk liabilitas dan ekuitasnya, perubahan dari 2003 menjadi dari tahun dasar, kemudian mengalami peningkatan berapa persen, ya ini 2004-nya dikurangi 2003 dibagi 2003 sehingga peningkatannya berapa persen dari tahun ke tahun. Nah, ini komentarnya, kita lihat bahwa total asetnya meningkat 139%, sedangkan penjualannya meningkat 105%. Maka aset utilization atau manajemen aset itu masih menjadi masalah. Manajemen aset di sini adalah total manajemen aktivitas atau total asset turnover dan jenisnya. Nah, ini DuPont System. DuPont System ini fokus pada 3 hal, yaitu expense control, yaitu pengendalian pengeluaran yang nanti dampaknya adalah pada peningkatan profit margin, kemudian utilisasi aset, penggunaan aset, manajemen asetnya ini diukurnya dengan total asset turnover, dan kemudian debt utilization atau penggunaan utangnya, yaitu nanti dari equity multiplier, berapa kali utangnya itu dibandingkan equity-nya. It show how these factors combine to determine the ROE. Ini menunjukkan bagaimana ketiga faktor ini itu akan menentukan ROE, yaitu return on equity atau tingkat profitabilitas perusahaan diukur dari ekuitasnya. Karena buat pemegang saham itu yang paling penting ROE-nya buat. Nah, DuPont System itu menggabungkan 3 hal tadi. Profit margin itu ukurannya adalah net income dibagi dengan sales, kemudian total asset turnover itu ukurannya adalah sales dibagi atau penjualan dibagi dengan total aset. Kemudian equity multiplier itu ukurannya adalah total aset dibagi dengan common equity atau dibagi dengan total ekuitasnya. Maka akanlah ketemulah ROE. Dan kalau dimasukkan rasio-rasio keuangannya di 2003 itu net income dibagi sales atau profit marginnya 2,6 dikalikan sales atau total asetnya itu 2,3, kemudian dikalikan total aset dibagi common equity-nya 2,2, ketemulah 13,2. Maka fokus kita kemudian itu 2004 juga begitu, Anda juga bisa perhitungkan sendiri. Sedangkan 2005 tadi kita sudah bahas, itu tinggal masukkan saja net income dibagi salesnya 3,6%, dikalikan sales dibagi total asetnya, total aset turnover-nya 2 kali, dan dikalikan lagi dengan equity multiplier-nya, yaitu total aset dibagi CE-nya, common equity-nya adalah 1,8, ketemu angka ROE-nya 13%, sama dengan menghitung ROE secara langsung. Nah, ini perbandingan dengan industrinya, maka bisa dilihat ini masih tinggian industrinya secara umum ROE-nya. Mana yang menyebabkan ROE-nya itu ROE perusahaan ini lebih rendah daripada industrinya, itu karena kalau Anda perhatikan di situ di 2005 untuk profit marginnya sama 3,6, sedangkan total asset turnover-nya lebih rendah. Nah, inilah penyebabnya. Begitu juga dengan equity multiplier-nya juga lebih rendah. Nah, itu yang menyebabkan ROE-nya juga menjadi rendah. Maka untuk melihatkan bagaimana ROE ini tampak keuangan ini bisa dilihat dari ininya profit margin, total asset turnover, dan equity multiplier-nya. 3 faktor ini menjadi pembentuk penting dari return on equity. Ini dikenal dengan sistem DuPont. Apa masalahnya dari analisis rasio keuangan ini? Juga punya masalah atau punya keterbatasan yang perlu juga diperhatikan.
Yang pertama, comparison with industry average is difficult if the firm operates many different division. Perbandingan dengan rata-rata industri itu cukup susah dan nggak pas gitu ketika maunya perusahaan itu mengoperasikan punya divisi banyak gitu, punya divisi yang berbeda-beda. Maka ini mau dibandingkan sama perusahaan mana itu susah karena divisinya banyak. Yang kedua, average performance is not necessarily good. Average performance artinya dibandingkan dengan industrinya secara umum, oh ini sudah lebih baik dari itu bukan berarti bagus. Kenapa? Karena ya itu masih rata-rata saja gitu. Bagus atau enggak itu kalau dia bisa melampaui atau menekan biaya-biaya atau hal-hal yang negatif lain di bawah rata-rata industri gitu. Seasonal factor can distort rasio. Karena rasio keuangan ini juga untuk kondisi-kondisi tertentu, situasi-situasi tertentu, musim-musim tertentu yang menyebabkan naik atau turun ini juga kadang bisa mendistorsi. Kenapa? Karena kondisinya berbeda. Contoh kalau terjadi krisis karena corona sampai saat ini membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya enggak kurang bagus. Kenapa? Ada kondisi yang drastis sekali yang mempengaruhi tahun ini. Keterbatasan laporan keuangan juga adanya window dressing teknik. Nah, ini sudah sempat saya sampaikan pada video sebelumnya, yaitu teknik yang bisa membuat laporan keuangan itu tampak lebih baik. Kenapa? Karena dilakukan upaya-upaya tertentu sehingga pada saat pelaporan itu jadi baik. Tapi ini bukan manipulasi gitu ya, bukan manipulasi, tapi teknik-teknik yang diperbolehkan. Kalau manipulasi yaitu nakal itu namanya. Kemudian different accounting and operating practice can distort comparison. Perbandingan kebijakan akuntansi dan operasionalnya, kebijakan operasional itu juga bisa mendistorsi comparison, perbandingan yang dilakukan. Kadang-kadang juga susah untuk menyampaikan apakah rasio ini bagus atau jelek gitu. Segini ini bagus atau jelek. Tapi secara umum biasanya dikatakan bagus atau jelek kalau tadi ukurannya dua. Apakah naik atau turun gitu ya, perbandingan trennya bagaimana, dari tahun ke tahun bagaimana, dari periode ke periode bagaimana, dan yang kedua adalah perbandingan dengan perusahaan lainnya sejenis atau rata-rata industrinya gitu. Often different ratio give different signal, so it is difficult to tell on balance whether a company is in a strong or weak financial condition. Ya karena masing-masing rasio ini tadi ada yang bagus, ada yang jelek dibandingkan industri, maka secara keseluruhan kita agak susah menyampaikan kalau ini yang ini bagus, yang ini jelek. Maka secara keseluruhan gimana? Ini agak susah menyimpulkannya gitu. Apa yang perlu dipertimbangkan, faktor-faktor kualitatif yang dipertimbangkan oleh seorang analis ketika untuk melihat bagaimana financial performance di masa yang akan datang, ya kinerja keuangan di masa akan datang itu gimana gitu. Apakah pendapatan dari perusahaan ini tergantung sama konsumen tertentu atau satu konsumen tertentu. Semakin dia bergantung maka semakin buruk. Kenapa? Karena kebergantungan dengan pihak tertentu yang sedikit itu akan membuat resiko perusahaan akan meningkat gitu ya. Karena kalau dia bergantung hanya satu perusahaan yang lain gitu, kemudian penghasilannya, maka resikonya akan besar ketika terjadi masalah pada perusahaan yang menjadi partnernya itu. Apakah perusahaan juga pendapatannya itu dikaitkan hanya pada produk satu saja, atau dia mungkin punya portofolio atau pilihan-pilihan produk yang lain. Semakin banyak portofolio produknya itu semakin bagus karena menurunkan resiko tidak hanya bergantung pada satu produk saja. Apakah ini juga dengan suppliernya? Apakah dia bergantung hanya dengan satu supplier saja gitu? Kalau bergantung pada supplier saja, ada masalah dengan satu supplier itu, maka itu jadi masalah buat perusahaan secara umum. Maka punya supplier pilihan yang banyak itu akan lebih baik. Kemudian juga yang perlu diperhatikan ini secara kualitatif, bagaimana bisnis perusahaan yang ada di luar negeri, umumnya kalau untuk multinational company, karena kalau di Amerika banyak perusahaan-perusahaan multinasional ya yang kondisi yang dia ekspansi di luar negeri. Kemudian situasi persaingannya seperti apa? What is the competitive situation? Apakah masih aman ataukah persaingannya tambah ketat? Karena ini berarti kalau persaingan tambah ketat berarti mengancam kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Tapi kalau dia situasi persaingannya bagus posisinya, ya ini menguntungkan perusahaan di masa yang akan datang. Juga dengan bagaimana
masa yang akan datang di toko-toko atau di yang menjual, agen-agennya atau toko-toko yang melakukan penjualan ini gimana kondisinya, semakin baik atau semakin turun gitu. Kemudian what is the company's legal and regulatory environment, ini adalah berkaitan dengan bagaimana situasi lingkungan, hukum dan aturan yang mengatur tentang perusahaan dan industrinya secara umum. Ini berkaitan dengan masa yang akan datang. Artinya secara umum kita tidak cukup bisa menggunakan informasi analisa laporan keuangan itu untuk melihat kondisi perusahaan pada masa lalu saja. Tapi yang penting adalah bagaimana kondisi perusahaan pada masa lalu yang bisa dilihat dari analisa laporan keuangan ini dikombinasikan dengan analisa lingkungan dan analisa berbagai faktor yang lain, kadang-kadang, dan faktornya itu faktor-faktor kualitatif untuk menentukan kebijakan-kebijakan manajemen keuangan yang lebih baik di masa yang akan datang. Demikian penjelasan secara umum untuk kasus tadi untuk perusahaan komputeron ini contohnya, dan tambahan-tambahan informasi untuk menggunakan praktek pada kasus analisa laporan keuangan. Silahkan Anda bisa gunakan cara ini untuk menganalisis satu perusahaan, mungkin yang paling mudah dengan menghitung analisa rasionya dan kemudian perbandingan dengan periode-periode sebelumnya. Demikian, selamat belajar, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.